Sosok Yuda Arfandi bukanlah orang asing bagi keluarga Tamara, mengingat ia juga menjalin hubungan spesial dengan Tamara. Keduanya santer dikabarkan menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih. Namun siapa sangka, justru di tangan Yuda lah Dante harus meregang nyawa. Yuda diduga keras orang di balik kasus meninggalnya Dante. Bahkan pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, telah menetapkan Yuda sebagai tersangka dan telah dilakukan penangkapan. Atas perbuatannya, Yuda disangkakan dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Lantas, seperti apa tanggapan praktisi hukum mengenai kasus tewasnya Dante? Kalau menurut kami sebagai praktisi hukum harusnya dilapis dengan pasal 338 atau mungkin perencanaan pembunuhan di pasal 340 KUHP. Artinya hukumannya bisa hukuman mati, karena harus dilihat lagi apakah kemarin sudah ada pembicaraan untuk melakukan itu, atau minggu kemarin, atau sebulan yang lalu. Kalau itu sudah terjadi berarti masuknya di pasal perencanaan pembunuhan. Jadi menghilangkan nyawa orangnya itu sudah direncanakan. Kalau hanya di Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau di pasal 338, itu hanya pembunuhan biasa. Artinya apa? Hukumannya pun tidak terlalu berat. Ada yang 12 tahun dan 15 tahun maksimum. Tapi kalau direncanakan itu sampai pidana mati dan minimum 20 tahun. Pada saat kita lakukan sebuah konstruksi kasus pembunuhan itu, apakah sudah ada pembicaraan dengan orang lain? Dan orang lainnya siapa? Orang lainnya pasti orang dekat. Apalagi katakanlah misalnya lebam-lebam. Artinya sudah ada penganiayaan sebelumnya gitu kan. Nah, tinggal polisi harus selangkah lebih lagi untuk bisa mencari tahu siapa aktor intelektualnya. Apakah aktor intelektualnya adalah pembunuh ini yang jadi tersangka atau ada orang lain. Nah, itu tugas dari penyidik sebenarnya agar lebih komprehensif. Kemudian yang lebih penting adalah motifnya. Pembunuhan itu pasti ada motif. Apakah motif masalah keuangan, ekonomi, masalah balas dendam, atau motif kenyamanan? Apapun alasannya, shock atau apapun, menghilangkan nyawa orang, merampas nyawa orang, merampas nyawa anak, itu adalah tindakan yang tidak patut gitu loh. Jadi apapun alasannya, kesel dan lain-lain, tidak bisa dijadikan sebuah alibi gitu loh, bahwa gara-gara kesel. Tidak ada, pembunuhan adalah pembunuhan, tinggal dicari motifnya. Apa yang mendasari dari pelaku tersebut membunuh atau merampas nyawa orang lain? Ini kasus biasa atau kasus khusus nanti? Karena apa? Ini anak. Dan ini nanti Komnas Anak pun harus masuk juga di sini. Kenapa sih gitu loh, orang yang lebih dewasa tega untuk membunuh anak kecil yang masih di bawah umur loh. Nah, itu harus dilihat sampai ke sana. Semoga bukan karena faktor mental atau sakit secara kejiwaan, karena itu akan bisa hilang unsur tindak pidananya. Semoga memang membunuh karena memang faktornya adalah ingin membunuh gitu. Terlepas kelalaian, ini merampas nyawa orang loh. Artinya kita tidak bisa dikatakan itu kelalaian. Di hukum ada memang ilmu hukum dolus dan culpa, kesengajaan dan kehilafan. Apapun alasannya, kalau sudah kasusnya pembunuhan, ada orang yang meninggal, itu nggak bisa lalai lagi. Itu salah gitu. Siapapun di situ, apakah orang tuanya, apakah orang lain. Tidak bisa dipungkiri, dari salah satu bukti kuat, yakni rekaman CCTV di tempat kejadian perkara, terlihat dengan jelas Yuda mendampingi Dante berenang. Namun tiba-tiba saja bocah 6 tahun itu kehilangan kesadaran. Menurut pihak kepolisian, tersangka diduga menenggelamkan kepala Dante hingga 12 kali. Namun yang kini memantik rasa penasaran publik, apa sebenarnya motif Yuda melakukan tindakan nekat tersebut? Lantas, benarkah ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang akhirnya menyebabkan Dante meninggal dunia? Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini
dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan atau tindak pidana pembunuhan berencana dan atau tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Bukan naik pitam lagi. Karena cucu saya bilang saya cucu kesayangan dan saya selalu banggakan, dan di mana-mana saya bilang, ya Allah. Maaf, kolega saya sampai bilang, Pak Agus, mohon maaf, itu benar cucunya Pak Agus. Iya. Sampai beliau tuh bilang, itu ya mohon maaf ya, teman-teman yang sampai mengatakan kasar gitu. Biadab, bukan manusia itu Pak. Tidaknya saya ada perasaan senang karena teman-teman dari kepolisian sangat tanggap dengan peristiwa ini dan ada inisiatif lah. Saya pun juga selalu perkembangan ini saya pantau dan saya komunikasi dengan Angger ini nggak semata-mata hanya karena di saat senggang pun kadang-kadang kami walaupun satu rumah kadang-kadang WA ya aku dibawa kenapa? Ini gini-gini ya, coba cek gitu. Anak saya tuh selalu bilang, terakhir ketemu saya sebulan ini, emang nggak mau berenang gitu. Bapak, kakak udah nggak mau berenang, kakak. Cuma bilang nggak mau. Iya, dulu waktu umur 1 tahun sampai 2 tahun, itu sempat les berenang, itu di tempat les teman saya, itu di kawasan Bunda Indah, dan kita udahan karena habis itu ada COVID. Itu aja, dan saya menganggap anak saya yang belum bisa berenang. Intinya justice for Dante itu harus dilakukan, harus dilaksanakan, jangan sampai kelewat. Maksudnya itu jangan sampai tuh lalai gitu orang-orang mau dikarenakan suatu apapun ya, karena itu dilakukan dengan sengaja ya dan niat gitu. Jadi nggak ada ampunan deh buat orang kayak gitu ya. Kesel banget aku ngeliatnya gitu. Namun setelah gelar perkara dilakukan oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, di situ ada bidang hukum, ada wasidik, ada propam, ada irwasda, dan ada kanit dari Jatanras. Sudah ada bukti permulaan dan itu sudah dikatakan pembunuhan.